Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengerjakan soal backup UAS dari mata kuliah Ilmu Manajemen dengan dosen Ibu Sri Wulandari. Nama saya Fadila Ramadhani Putri dengan NIM 31223057. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang KBM 8, yaitu tentang pemrograman nonlinear. Berikut pemrograman linear akan saya terangkan. Jadi faktanya adalah di setiap bisnis itu pasti ada realitas permasalahan bisnis mempunyai hubungan yang hanya dapat dimudahkan dengan fungsi nonlinear. Jadi keinginan kita dalam bisnis adalah ekspektasi kita itu pengennya maksudnya dengan istilahnya, jika harganya turun maka permintaannya naik. Jika harganya turun maka kuantitinya naik, sehingga kuantiti jumlah barang permintaan naik kalau penawaran naik. Nah, jika tidak sesuai dengan realitanya, maka garis tersebut jika tidak sesuai ekspektasi, maka fungsi linear akan mengalami lengkungan seperti gambar ini. Jadi lengkungan ini membentuk parabola. Nah, untuk yang seperti ini disebutnya adalah fungsi nonlinear. Karena seperti yang tadi pengertiannya adalah ketika masalah sesuai dengan format pemrograman linear tapi mengandung fungsi nonlinear. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dibuatlah rumus dengan analisa laba nonlinear. Analisa impas fungsi laba Z dirumuskan sebagai Z sama dengan VP dikurangi fixed cost dikurangi volume variable cost. Jadi maksudnya adalah kan laba kan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Nah, jadi Z ini adalah labanya. Laba kita sebut Z. Lalu jadi pengertiannya seperti ini. Maksud dari VP dikurang fixed cost dikurang variable dikurangi volume variable cost. Jadi maksudnya adalah Z sama dengan VP nya itu berarti volume dikali price dikurangi biaya tetap plus biaya variabel. Jadi maksudnya adalah Z sama dengan VP dikurangi fixed cost dikurangi volume variable cost. Seperti itu.
dimana V-nya adalah volume penjualan, yaitu permintaannya, P-nya price harga, fixed cost biaya tetap, variable cost biaya variabel. Lalu kita lanjut ke contoh kasus Western Clothing Company halaman 509. Ketergantungan permintaan terhadap harga didefinisikan oleh fungsinya sebagai berikut. Sebelumnya kita lihat soalnya dulu. Western Company. Tunggu sebentar. Seperti yang ada di buku ini, di halaman 509. Jadi volume kita dapat bikin persamaan linear itu di soalnya adalah V sama dengan 1500 dikurangi 24,6 P. Nah, min 24,6 P ini adalah kemiringan dari volume dan harga. Dan ini juga termasuk fungsi penawaran. Lalu ini kita sebut dengan persamaan linearnya. Jadi seiring harga meningkat, permintaan turun. Seiring harga meningkat maka permintaannya menurun. Lalu kita masuk ke contoh kasus Western Clothing Company halaman 509. Di buku itu ada contoh soal seperti ini. Jadi ketergantungan permintaan terhadap harga didefinisikan oleh fungsi linear berikut. V sama dengan 1500 dikurangi 24,6 P. Ini bagaimana kita tahu bahwa V-nya ada 1500? Yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi mencari tahu nilai V-nya ini adalah V sama dengan 1500 dikurangi 24,6 P. Jadi jika V sama dengan 0, maka 0-nya sama dengan 1500 dikurangi 24,6 P. 24,6 P sama dengan 1500, jadi P-nya sama dengan 1500 dibagi 24,6. Lalu hasilnya sama dengan 60,98. Jadi titik potongnya adalah 60,98,0. Seperti ini. Lalu jika P, lalu cara mencari P-nya, titik potongnya, untuk mencari volumenya, maka berarti jika P sama dengan 0, maka V-nya sama 1500 dikurangi 24,6, masukkan P-nya dikali 0, jadi V sama dengan 1500. Jadi titik potongnya adalah 0,1500. Lalu di buku itu ada soalnya selanjutnya, itu masukkan volume V sama 1500 dikurang 24,6 P ke persamaan laba awal. Kita masukkan tadi rumusnya Z sama dengan
volume price dikurangi fixed cost dikurangi volume variable cost. Jadi kita masukin persamaan linear tersebut, yaitu Z buka kurung sama dengan 1500 dikurangi 24,6 P tutup kurung kali P dikurangi fixed cost dikurangi tutup kurung 1500. Sekali lagi persamaannya 1500 dikurangi 24,6 P tutup kurung dikali fixed cost. Nah, diketahui ini adalah variable cost. Diketahui biaya tetapnya fixed cost itu sama dengan $10.000, lalu variable costnya sama dengan $8. Jadi jika kita jumlahkan, langsung saja kayak Z sama dengan 1500 dikurangi 24,6 P tutup kurung kali P dikurangi 10.000 dikurangi tutup kurung 1500 dikurang 24,6 P kali 8. Lalu kita masukkan aja 1500 dikurangi 1500 dikali P sama dengan 1500 P dikurang 24,6 P dikali P jadinya 24,6 P kuadrat. Lalu dikurangi 10.000 dikurangi 1500 dikali min 1500 dikali 8 sama dengan min 12.000, lalu min 24 lalu min kali ini jadinya plus, jadi plus 24,6 P dikali 8 sama dengan 196,8 P. Jadi angkanya sudah kita dapatkan 1500 P dikurang 24,6 P kuadrat dikurang 10.000 dikurangi 12.000 ditambah 19,8 P. Ini P sama P bisa kita jumlahin, jadi 1500 P ditambah 96,8 P sama dengan 96,8 P dikurangi 24,6 P kuadratnya tetap karena dia masih ada variabelnya variabel kuadrat, lalu dikurangi min 10.000 ditambah min 12.000 sama dengan min 22.000. Nah, hasilnya dapatlah jadinya 1696,8 P dikurang 24,6 P kuadrat dikurang 22.000. Nah, ini kita sebut dengan persamaan non linear. Sehingga kalau digambarkan persamaan non linear seperti ini. Jadi dari minus 22.000 itu dia kan pasti grafiknya naik, lalu di titik naik ini disinilah bertemunya laba maksimum di sini dan harga optimalnya di sini. Disinilah letak labanya. Z sama dengan 1696,8 P dikurang 24,6 P kuadrat dikurang 22.000. Ini gambarnya seperti ini. Titiknya di sini, bertemunya harga optimal dan laba maksimum ada di sini. Dengan kemiringan derivatif sama dengan 0. Jadi membedakan adanya non linear itu yaitu adanya ini 24,6 P kuadrat. Nah, ini minus 22.000 dari mana? Harusnya minus 22.000. Minus 22.000 itu dari mana? Yaitu ketika P sama dengan 0, jadi Z nya kan sama dengan 1696,8 P dikurang 24,6 P kuadrat dikurangi 22.000. Jadi jika P nya sama dengan 0, maka jadinya ya minus 22.000. Kayak gitu.
Lalu selanjutnya kita masuk ke derivatif dari fungsi laba. Tadi Z-nya sudah kita temukan sama dengan 16,96,8P dikurang 24,6P kuadrat dikurang 22.000. Jadi delta Z dibagi delta P. Jadi sama dengan berapa ini? Sama dengan kita tulis lagi kita tulis lagi bersama non linearnya, lalu kita turunkan jadi 1696,8 dikali 1 sama dengan 1696,8 dikurang 24,6P kuadrat, berarti 24,6 dikali 2 sama dengan 49,2P. Lalu ini jadinya habis, tidak ditulis lagi. Jika diturunkan ini tidak ditulis lagi. Lalu hasilnya sama dengan jadi 0 sama dengan 1696,8 dikurangi 49,2P. Jadi mencari harga optimalnya, mencari P-nya adalah maka P sama harga optimal berarti 49,2E sama dengan 1696,8. Jadi P sama dengan 1696,8 dibagi 49,2 sama dengan $34,49. Ya kan, volume optimalnya adalah kita tulis lagi tadi persamaan yang awal, persamaan nonlinear 1500 dikurang 24,6P. Jadi 1500 dikurangi 24,6, kita masukkan P-nya 34,49. Jadi 1500 dikurangi 848,454. Jadi V sama dengan 651,6 potong jean denim jumlah volumenya. Lalu maka total laba maksimumnya sama dengan jadi Z 16, kita tulis lagi seperti persamaan ini, persamaan di awal ya yang tadi sudah kita cari. Maka total laba maksimumnya Z sama dengan 1696,8P dikurang 24,6P kuadrat dikurangi 22.000. Jadi Z sama dengan 1696,8 dikali 34,49 dikurangi 24,6 dikali 34,49 tutup kurung kuadrat dikurangi 22.000. Maka jika kita hasilkan dengan kalkulator, hasilnya adalah Z sama dengan $7.259,45. Maka bisa kita buat gambar persamaan non-linearnya ya sebagai berikut. Labanya di sini 7.245, lalu harganya 34,49. Jadi ini titik potongnya adalah ada di sini. Volumenya 651,6 potong jean denim. Nah, ini cara baca grafiknya adalah untuk mendapatkan laba maksimum, maka harga yang paling optimal adalah $34,49 dan kuantiti barang yang harus dijual sebanyak 651,6 potong jean denim. Jadi parabola itu semakin naik maka labanya makin maksimal. Begitu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal di buku halaman 526 nomor 1 dan 4. Yaitu soalnya adalah Hikori Cabinet and Furniture Company adalah perusahaan yang membuat kursi. Biaya tetap per bulan untuk membuat kursi adalah $7.500 dan biaya variabel per kursinya adalah $40. Harga berkaitan dengan permintaan. Menurut persamaan linear adalah berikut. V sama dengan 400 dikurangi 1,2P. Kembangkan fungsi laba non-linear untuk perusahaan ini dan tentukan harga yang akan memaksimalkan laba, volume optimal, dan laba maksimum per bulannya. Lalu jawabnya adalah seperti ini kan, Hikori Cabinet and Furniture Company itu menjual kursi. Jadi fixed cost-nya sama dengan 7.500. Seperti yang soal kita dapatkan variabel cost $40 dan persamaannya adalah
400 dikurangi 1,2 P, persamaan linear ya, maaf. Lalu kita cari labanya dengan rumus tersebut, yaitu Z sama dengan PP dikurangi fixed cost dikurangi volume variable cost. Jadi Z nya sama dengan 400 dikurangi 1,2 P tutup kurung P dikurangi 7.500 dikurangi, masukin lagi 400 dikurangi 1,2 P tutup kurung dikali variable costnya 40. Jadi 400 dikali P sama dengan 400 P dikurangi 1,2 P dikali P 1,2 P kuadrat dikurangi 7.500 min 400 dikali 40 sama min 16.000, min kali min ketemunya plus, jadi 1,2 P dikali 40 sama dengan plus 48 P. Hasilnya adalah 400 tambah 48 P sama 448 P min ini tetap 1,2 P kuadrat dikurangi min 7.500 dikurang 16.000 sama dengan min 23.500. Lalu kita cari delta Z derivatifnya, yaitu delta Z dibagi delta P 448 dikurangi 2,4 P. Jadi 0 sama dengan 448 dikurang 2,4 P. Jadi 2,4 P nya sama dengan 448, jadi P nya 448 dibagi 2,4 sama dengan 18,6,67. Ini adalah harga optimalnya. Lalu mencari volumenya adalah 400 dikurangi 1,2 P, jadi sama dengan 400 dikurangi 1,2 P nya masukin 18,6,67. Jadi 400 dikurang 224 kalian dari 1,2 dikali 186,67. Jadi hasilnya kalau dicari 400 kurangi 224 ada 176 kursi. Ini volume optimal. Nah, cara mencari labanya adalah 448 P dikurangi 1,2 P kuadrat dikurang 23.500. Jadi sama dengan 448 dikali 18,6,67 dikurangi 1,2 tutup kurung 186,67 kuadrat dikurangi 23.500. Jadi Z nya sama dengan 836. Ini kalau dihasilin ya, ini 448 kali 18,67 sama dengan 836,28,16 dikurangi 1,2 dikali 18,6,67 kuadrat hasilnya 814,83 dikurangi 23.500. Jadi hasilnya adalah $18.313,33. Ini adalah laba maksimal. Jadi kalau digambarkan dengan persamaan linearnya adalah seperti ini. 23.500 di sini, lalu di sini 18.31,3, sininya 18.6,67. Dan volumenya ada 176 kursi. Jadi penyelesaiannya adalah seperti itu. Lalu lanjut untuk nomor 4-nya. Rolling, kita baca dulu soalnya ya. Rolling Creek Textile Mill adalah perusahaan yang memproduksi kain denim. Biaya tetap bulanannya adalah $8.000 dan biaya variabel per yard denim adalah $0.35. Harga berkaitan dengan permintaan menurut persamaan linear berikut.
V sama dengan 1700 dikurang 566P. Kembangkan fungsi laba non-linear untuk perusahaan tekstil tersebut dan tentukan harga optimal, volume optimal, dan laba maksimum per bulannya. Jadi cara menjawabnya adalah, kan Rolling Creek Tekstil itu menjual kain denim. Kita sudah tahu, seperti di soal, kita catat dulu. Fixed costnya $8.000, variable costnya $0,35, dan persamaan linearnya adalah 1700 dikurangi 566P. Lalu kita cari dulu laba sama laba analisis impas fungsi laba linearnya kita cari dulu. Jadi Z sama dengan VP dikurangi CF dikurangi volume variable cost. Jadi Z sama dengan 1700 dikurangi 566P tutup kurung dikurangi P dikurangi 8000 dikurangi tutup kurung 17000 dikurangi 566P, masukin lagi dikali variable costnya sama dengan 0,35. Jadi Z nya sama dengan 17.000 dikali P 17.000P dikurang 566P dikali P 566P kuadrat lalu dikurangi 8.000. Ini harusnya P nya. Sebentar. Ini harusnya, ini nggak ada minusnya harusnya. Nah, jadi dikurangi 8.000 dikurangi 17.000 dikali 0,3 sama 5950 lalu minus 56P minus kata Mumin jadi plus 56P dikali 0,35 sama dengan 1983. Tunggu sebentar. 6 dikali 0,35. Jadi hasilnya sama dengan Z 1898,3P dikurangi 56P kuadrat dikurangi 1309,50. Lalu delta Z dibagi delta P nya sama dengan 18,983P dikurangi 566P kuadrat dikurangi 13,950. Jadi 18,93 dikurangi 11,322P jika kita jumlahkan. Lalu 11,332P dikurangi 18,983 jadi P nya sama 1675 harga optimalnya. Ini cari volumenya adalah 1700 dikurangi 566P 17.000 dikurangi 5,66P 666P V sama dengan 17.000 dikurangi 5666 dikali 1675 jadi 17.000 dikurangi 1990,55 hasilnya ada 759,45 kain denim dan ini adalah volume optimalnya. Lalu Z nya sama dengan 18, jadi Z nya itu 1893P dikurangi 566P kuadrat dikurangi 1350. Nah ini ya. Yang ini. Jadi Z nya kita masukin aja P nya berapa, 1883 dikali 1675 dikurangi 566 dikali 1,675 kuadrat dikurangi 13,950. Jadi kalau kita cari hasilnya adalah
31.796,525 dikurang 566 kali 1,675 kuadrat, hasilnya 15.896,67 dikurangi 13.950. Hasil Z-nya adalah 1949,854. Jadi kalau kita gambar grafiknya adalah seperti ini. Laba maksimal, harga optimal di sini, min 13.950 di sini naik. Hasilnya ada 1949,854 dan harga optimalnya adalah 1,675. V optimalnya ada 750,945 kain denim. Jadi sekian hasil KBM 8 bersama nonlinear yang saya terangkan. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.